Halo, apa kabar? Jadi ada film yang punya premis yang sangat menarik dan diperankan oleh dua pemeran utama yang namanya juga udah pasti kamu tahu. Ada Emily Blunt dan juga ada Chris Evans. Judul filmnya Pain Hustlers, filmnya keluaran dari Netflix, dan kalau aku nggak salah, filmnya juga premier di Toronto International Film Festival. Film ini intinya bercerita tentang seorang perempuan yang dulunya bekerja sebagai seorang stripper, namanya Liza Drake, yang diperankan oleh Emily Blunt, yang bertemu dengan Pete Brenner, diperankan oleh Chris Evans yang menawari Liza pekerjaan di tempat si Pete bekerja. Dan karena keadaan Liza yang emang lagi susah, akhirnya dia itu memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Yang ternyata pekerjaannya adalah untuk menjual obat hasil produksi dari perusahaan tempat dia baru bekerja ini tadi ke para dokter-dokter. Yang ternyata ujung-ujungnya memang berhasil, cuman sambil ada keterlibatan serta praktek-praktek ilegal di dalamnya. Menurutku film ini, dengan semua jalan ceritanya, yang diambil dari kisah nyata ngomong-ngomong, kejadian aslinya itu tentang perusahaan dengan nama Insys yang menyuap para dokter supaya meresepkan obat yang harusnya itu digunakan untuk meredakan sakit untuk para pasien kanker ke para pasien yang seharusnya tidak diberikan obat yang disebut sepsis tersebut, yang tentu saja mengakibatkan terjadinya efek samping ke para pasien-pasien yang memang dari awal sebenarnya nggak perlu untuk diberikan obat sepsis. Nah, dengan jalan cerita tersebut, dengan kita diajak ngelihat semua praktek ilegal di dalamnya, ditambah dengan proses serta perjalanan sebuah perusahaan yang udah mau bangkrut, tapi akhirnya dapat bangkit kembali dan bahkan berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dengan cara yang curang, mungkin bisa kita bilang kalau ini film mirip banget dan ngingetin sama film The Wolf of the Wall Street-nya Martin Scorsese. Cuman kalau di film yang itu tentang penipuan saham, film yang ini tentang penipuan obat. Bahkan ada 1-2 konsep yang nggak tahu mungkin cuman kebetulan atau emang terinspirasi dari film Wolf of the Wall Street. Tapi ada beberapa adegan yang di-pause untuk memberi ruang serta meng-highlight atau memberi penekanan akan apa yang dipikirkan oleh karakternya. Di film Wall Street ada, di film ini pun juga ada. Yang mana menurutku sih malah bagus karena hal-hal seperti ini tuh membuat adanya dinamika di filmnya, yang otomatis juga membuat pacing filmnya jadi makin bagus. Dan menurutku pribadi, pacing filmnya ini enak banget. Dan memang mungkin agak bias, karena aku sendiri emang suka banget sama film-film atau series yang tipenya kriminal kayak film ini. Cuman selama durasi filmnya yang 2 jam, ketika pertama kali aku cek udah berapa lama filmnya jalan, ternyata udah jalan sekitar 1 jam 40 menitan. Jadi ya aku bisa bilang kalau aku pribadi cukup menikmati pacing filmnya. Karena selain hal-hal teknis kayak tadi, aku juga merasa kalau pacing filmnya juga makin terbantu dengan penyampaian alur filmnya yang seperti semi-semi film dokumenter. Dan seperti film-film dokumenter pada umumnya, akan ada bagian di mana para karakter atau dalam tanda kutip penjahat serta korbannya itu untuk bercerita. Dan akan dibarengi atau ada waktunya tersendiri untuk kita menyaksikan kira-kira bagaimana skenario langsung dari apa yang mereka ceritakan. Dan inilah bagian di mana semi dokumenter ini menurutku menarik. Karena kalau biasanya kita nonton film atau series dokumenter, kita tentu nggak akan bisa untuk melihat langsung kejadian yang diceritakan oleh orang-orang yang mengalami kejadiannya tersebut. Dan mungkin kita akan dikasih sedikit gambaran akan kira-kira apa aja yang terjadi di momen kejadiannya itu lagi berjalan. Tapi sisanya menurutku tinggal bagaimana imajinasi kita sendiri. Nah, tapi dengan film seperti ini, yang memang sekali lagi perlu diingat, memang cuma based on atau diambil dari kisah nyata, kemudian sisanya mereka membuat cerita sendiri. Tapi dengan menggunakan cara semi dokumenter, kita jadi lebih bisa ngelihat proses dari apa yang semua karakternya ceritakan. Langsung dan betul-betul sesuai dengan apa yang mereka alami. Kita jadi lebih bisa ngelihat momen tersebut dengan semua emosi di dalamnya. Ada emosi kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, kemewahan, penyesalan, ironis, semuanya bisa kita saksikan dan ikut mendalami emosi tersebut secara langsung. Tapi kalau ngomongin penyesalan yang dialami oleh salah satu karakternya, terutama oleh karakter utamanya, di satu sisi aku suka banget dengan ide bahwa emosi inilah yang mendorong adanya pengambilan keputusan atau perubahan yang dilakukan oleh karakter Liza Drake, baik itu di awal, pertengahan, bahkan di bagian akhir film. Sehingga udah pasti akan terjawab apabila kita memiliki pertanyaan sebenarnya dari mana datangnya perubahan sudut pandang dan pola pikir karakter si Liza Drake tersebut. Udah pasti akan terjawab. Dan jawaban dari pertanyaan ini menurutku sangatlah manusiawi.
dan cukup untuk membuat kita sebagai penonton mungkin akan memberikan sedikit rasa kepedulian terhadap karakter utamanya, dengan semua kekurangan dan banyaknya hal buruk yang dia lakukan. Walaupun memang, sayangnya nggak semua karakternya itu akan terasa seperti ini. Bahkan mungkin akan ada karakter yang akan kamu nggak pedulikan. Karena juga secara kepenulisan, ada karakter-karakter yang dari awal kemunculannya aja kesannya udah nggak terlalu menyenangkan. Dan sampai ke akhir, juga nggak mendapatkan pertumbuhan karakterisasi yang signifikan dan menarik. Jadi ya emang nggak ada alasan juga untuk kita peduli sama karakter tersebut. Tapi di luar itu semua, aku nggak akan lupa untuk bilang bahwa Emily Blunt dan Chris Evans telah memberikan performa yang bagus banget di film ini. Bahkan, aku merasa kalau kayaknya film ini nggak akan begitu menarik kalau bukan karena performa dari mereka berdua. Kenapa? Karena bisa aku bilang, semua emosi yang tersampaikan di film ini itu datangnya sebagian besar hanya dari para pemerannya. Beberapa aspek lain serta sinematografi udah bagus, seperti pergerakan aktor atau secara teknis blocking udah cukup bervariasi, komposisi gambar yang juga enak untuk dilihat, tapi yang pingin aku keluhkan adalah kenapa cara dan angle dari pengambilan gambarnya cuman gitu-gitu aja. Terkesan kayak cuman naruh kamera di tripod, kemudian udah. Dan memang, untungnya nggak semuanya itu adegannya punya masalah ini, tapi aku rasa adegan yang seperti itu udah cukup banyak, sehingga juga akan terlihat, dan harus aku akui, bikin agak bosen. Kalau bukan karena dialognya yang menarik, kalau bukan karena pemerannya yang bagus banget dalam menyampaikan emosinya, dan kalau bukan karena ceritanya secara keseluruhan yang juga udah bikin penasaran dari awal, aku cukup yakin kalau pasti akan banyak sekali adegan ngobrol yang rasanya akan hambar banget di film ini. Dan akan menjadi masalah utama, karena hampir semua adegan di tipe film yang seperti ini, yang merupakan adegan ngobrol. Dan jujur aja, sebenarnya hal yang aku masalahkan ini selalu ada di filmnya David Yates. Beberapa juga ada di film-film Harry Potter yang dia sutradarai, bahkan di sini masih mendingan. Masih ada efek dasar kayak zoom in, panning, blocking pemerannya juga kelihatan masih dipikirin, masih ada pergerakan di dalam adegan serta dialognya, dan bandingin dengan di film Harry Potter-nya dia, akan lebih banyak lagi adegan yang pengambilan gambarnya statik doang. Dan adegan percakapan akan menjadi adegan cuman dengan 2 shot bolak-balik aja antara satu karakter dan karakter lainnya ngomong. Sebagian besar nggak ada pergerakan sama sekali, dan rasanya akan hambar. Itu yang aku rasakan di film Harry Potter-nya David Yates, itu juga yang masih aku rasakan di film ini. Walaupun to be fair, tentu dari film Harry Potter sampai di film ini, sebenarnya intensitas dari kamera yang statik doang itu sebenarnya udah jauh lebih bagus di film ini. Dan aku nggak bilang kalau ini akan merusak seluruh pengalaman nonton film Penn Hustlers ini. Secara keseluruhan, aku mempunyai waktu yang menyenangkan dengan filmnya. Aku suka dengan ceritanya, aku menikmati pacingnya, aku kagum dengan performa dari para pemerannya, terutama kedua pemeran utamanya, dan palingan keluhanku cuman hal-hal minor seperti bagaimana aspek pengambilan gambar yang agak statik dan gitu-gitu aja. Dan sisanya, menurutku serulah untuk ngikutin cerita dari film ini. Jadi silakan tonton filmnya kalau misalnya kamu tertarik, terutama kalau kamu suka film dengan tema kriminal kayak gini, dan tentu kamu pasti juga punya pendapat sendiri. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan semoga sehat selalu semuanya.